Sebelum kita mulai, kita menunggu sebentar teman-teman yang lain. Bentar ya. Ya, Assalamualaikum Pak Andri, Pak Mahnun, kemudian ada Bu Mafia, Salam Bu. Salam Bu. ada Bu Eni, sama Pak Wirawan ya. Oke, sebentar. Sudah ada 7 dari 10. Oke, kita mulai aja biar tidak berlama-lama. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara diseminasi penelitian tahun ajaran genap 2023-2024 ya. Ya, untuk selanjutnya nanti akan sesuai urutan saja seperti yang di-share di grup. Kemudian apabila misalnya perwakilannya belum ada, nanti kita bisa lanjut ke tim selanjutnya. Gitu aja ya Bu, Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama bisa untuk Bu Lismiatun tadi dia izin dulu. Ya, berarti lanjut ke Bu Mafiro. Silakan Bu Mafiro, apa mau dicoba dulu di share dulu sendiri? Ya, ya izin share screen ya Bu. Sepertinya nggak bisa Bu Rahmi, minta tolong untuk dibantu share screen-nya. Baik Bu, sebentar ya. Oh, ini PDF ya Bu? Iya Bu, Oh, ya ya ya. Sebentar. Terlihat belum Bu? belum. Sebentar ya.
Mau saya bantu, Bu? Ibu close dulu. Ya Pak, bentar. Ini udah saya share tapi nggak keluar ya? Iya, ini cuma tampilan layar laptop Bu Rahmi kan. Baik ya. Oke, sebentar ya. Bisa ditolong Pak Andri, kalau bisa. Maaf Bu, ini saya bisa nih. Nah, Maaf. kelihatan nggak Bu? Oke, udah Bu. Ya ya Bu. Iya, iya Bu. Eh, Bisa saya mulai ya Bu? iya Bu Mafira, silakan dimulai. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu serta Bu Rahmi. Perkenalkan, saya Mokfiroh Yanwarti, perwakilan dari eh, tim penelitian kami yang beranggotakan Pak Hendri Prasetyo dan juga Ibu Endah Asmarawati akan mendesiminasi terkait penelitian yang berjudul Analisis Metakognisi Mahasiswa dalam Pemecahan Masalah pada Materi Fungsi Linier dan Penerapannya. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi untuk pendidikan kan merupakan ujung tombak kemajuan bangsa, terutama dalam menghadapi era globalisasi di mana kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan perubahan struktur kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan kemajuan tersebut, pendidikan dituntut untuk berperan aktif dalam menjalankan visi misi pendidikan. Diharapkan pendidikan tidaklah hanya menyampaikan pengetahuan untuk keperluan sehari-hari, tetapi lebih dari itu, yakni untuk mengembangkan intelektual dan emosional secara optimal, sehingga dengan pendidikan diharapkan mahasiswa dapat menggunakan keadaan sekarang untuk mengantisipasi keadaan di waktu yang akan datang. Nah, untuk ketercapaian pendidikan matematika dapat dilihat dari mahasiswa mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar matematika, menerapkan tujuan pendidikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya, menjadikan matematika bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Akan tetapi pada saat ini eh, prestasi belajar mahasiswa masih rendah. Jadi ditandai dari ulangan harian, mungkin hasil dari nilai UTS ataupun nilai UAS-nya. Dalam hubungannya dengan pembelajaran matematika, pemanfaatan metakognisi dapat dilihat ketika mahasiswa diminta untuk mengemukakan ide-ide matematika atau berdiskusi dalam kelompok. Aktivitas metakognisi akan terjadi jika ada interaksi antara beberapa individu yang membicarakan suatu masalah. Oleh karena itu, aktivitas metakognisi mahasiswa dalam proses pembelajaran matematika memiliki potensi untuk dapat dikembangkan Kalian dengan baik dulu ketika ya, kira-kira mahasiswa mau kalian salah memecahkan dan apa masalah mau saat ditanyakan ke ibu mempelajari ya. suatu materi matematika. Hasil prasurvei pada kelas 01 SNCP 009 pada program studi manajemen Universitas Pamulang melalui observasi proses pembelajaran pada mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis. Secara singkat, hasil observasi pembelajaran menunjukkan bahwa pada awal pembelajaran dosen membimbing mahasiswa untuk mengingat kembali pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya dan yang berhubungan dengan materi fungsi linier dan penerapannya yang akan dipelajari. Selain itu, dalam menyampaikan inti materi pelajaran, dosen beberapa kali melakukan tanya jawab secara klasikal sehingga hal tersebut mengakibatkan mahasiswa mahasiswa menjawab secara serentak. Kemudian dosen berkeliling untuk memeriksa sejauh mana hasil pekerjaan mahasiswa ketika diminta untuk memecahkan masalah. Namun, tampaknya dosen masih mengabaikan proses metakognisi yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya berkeliling, menanyakan sejauh mana pekerjaan mahasiswa dan menyampaikan apa kesulitan mahasiswa tanpa membimbing mahasiswa untuk berlatih melakukan refleksi diri. Selain itu, dosen tampaknya belum memberikan mahasiswa
kesempatan untuk menentukan alternatif lain dari langkah pemecahan masalah yang dilakukan serta terpaku pada masalah yang membutuhkan langkah-langkah yang prosedural saja dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hasil survei awal tersebut, terhadap mahasiswa muncul hal yang menarik, yaitu pada awal subjek terlihat sangat percaya diri, yakni dengan langkah-langkah penyelesaian masalah serta hasil akhir perhitungannya. Teorinya, teori yang digunakan adalah teori metakognisi yang merupakan proses berpikir seseorang tentang apa yang mereka pikirkan, mengetahui apa yang diketahui dan yang belum diketahui melalui pengontrolan, mengevaluasi pengetahuannya. Nah, untuk jenis dan subjek penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 32 mahasiswa, kemudian dipilih 3 mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kategori tingkat kemampuan mahasiswa yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini untuk ketentuan kategorinya. Untuk analisis datanya, analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Mills and Habermas. Nah, untuk hasil penelitiannya pada subjek yang pertama, pada mahasiswa kemampuan tinggi, atau di sini disimbolkan dengan S1, subjek S1 dapat menyebutkan apa saja yang diketahui dan dinyatakan dari soal cerita untuk nomor 1 dan 2 dengan jelas. Jadi dapat dikatakan subjek atau S1 ini sudah mampu menggunakan kemampuan metakognisi tahap pertama. Kemudian subjek tersebut juga dapat menentukan rumus dengan tepat untuk menyelesaikan kasus pada soal cerita, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek tersebut mampu menggunakan kemampuan metakognisi pada tahap pemantauan atau monitoring. Selanjutnya, untuk proses metakognisi tahap akhir, subjek tersebut juga sudah nampak membuat kesimpulan dari jawaban soal. Kemudian untuk subjek yang kedua, pada mahasiswa dengan kemampuan sedang atau disimbolkan di sini sebagai S2, subjek S2 dapat menyebutkan apa saja yang diketahui dan dinyatakan dari soal cerita dengan jelas. Jadi dapat dikatakan subjek tersebut sudah mampu menggunakan kemampuan metakognisi pada tahap pertama. Kemudian subjek tersebut juga dapat menentukan rumus dengan tepat untuk menyelesaikan kasus pada soal cerita, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek tersebut mampu menggunakan kemampuan metakognisi pada tahap pemantauan atau monitoring. Selanjutnya, untuk proses metakognisi tahap akhir, subjek tersebut sudah tampak membuat kesimpulan jawaban soal walaupun hasil perhitungannya salah. Kemudian untuk subjek ketiga untuk kemampuan mahasiswa yang rendah atau disimbolkan di sini S3, tidak dapat menyebutkan apa saja yang diketahui dan dinyatakan dari soal cerita dengan jelas. Jadi dapat dikatakan subjek tersebut tidak mampu menggunakan kemampuan metakognisi tahap pertama. Selanjutnya, subjek tersebut juga tidak menyelesaikan jawaban sampai akhir, sehingga dapat dikatakan bahwa subjek tersebut belum mampu menggunakan kemampuan metakognisi pada tahap pemantauan atau monitoring. Kemudian untuk proses metakognisi tahap akhir, subjek tersebut belum tampak membuat kesimpulan karena jawaban tidak selesai. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, mahasiswa dengan tingkat kemampuan tinggi dapat menggunakan kemampuan metakognisinya dengan baik, mulai dari tahapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi dengan hasil jawaban yang benar dan tepat. Kemudian untuk kedua, mahasiswa dengan tingkat kemampuan sedang dapat menggunakan kemampuan metakognisi dengan baik mulai dari tahap perencanaan, monitoring, dan evaluasi walaupun hasil jawabannya ada yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dengan tingkat kemampuan rendah tidak dapat menggunakan kemampuan metakognisinya dengan baik karena tidak mampu menganalisis permasalahan pada soal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya baik. kembalikan Bu Rahmi. Ya, baik. Terima kasih Bu Mafiro. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan penelitian yang baru saja disampaikan.
Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja untuk yang selanjutnya. Urutan kedua urutan selanjutnya ada Bu Widya. Bu Widya belum masuk, kita lanjut aja langsung ke Bu Rahmi. Bu Rahmi Hermawati, apa udah siap, Bu? Oke, Bu, sudah siap. Ya, bisa. Oh, sebentar. Ibu mau dibantu tampilkan ya? Bantu tampilkan aja, Bu. Oh ya, Soalnya sebentar. lagi Saya coba dulu ya. lagi di Ya, kelas nih di ruang ya sebentar. mahasiswa. Wah, sinyalnya nggak ada. Pasti Tuan. Halo, Bu. Ya, Bu, bentar. Sinyalnya kalau nggak ada sinyal lagi. Bentar dulu. Mana ya? Oh, Bu, ini. udah sinyalnya ada nggak, Bu? Soalnya ini lagi di kampus, Bu. Bentar. Kelihatan nggak? Oke, terlihat tidak di layar, Bapak Ibu? Udah ya, Bu. Udah ada lagi, Bu. Tadi sinyalnya putus, Bu. Oke, ini udah terlihat, Bu Sebentar, Rahmi? sebentar. Aduh. Ya, ini soalnya di kampus, Bu. Jadi sinyalnya terputus-putus. Iya, Bu, sama. Saya di kampus kok. Ayo, Bu, silakan Ah, dimulai. Udah terlihat belum kok suaranya tampilannya? nggak ada ya? Ada, Bu, suara Ibu ada. Suara saya nggak ada. Udah, Bu, suaranya udah. Udah, Oke. ada. Ya, silakan dimulai, Udah Bu. ada. Oke, waktunya 5 sampai 10 Ya, menit ya, Bu. makasih. Ya, Iya, silakan. iya, iya. Tenang aja, Bu. Terima kasih, Bu Rahmi Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Ya, Bu Rahmi hilang ya. Bu Rahmi. Bu Rahmi. Ya, Bu Rahminya hilang lagi. Di next aja, Bu. Bu Rahmi, Bu Rahmi. Di next. Ah, Bu Rahmi hilang. Aduh, sebentar ya. Bisa ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Lagi mau diwakilkan aja katanya. Oke, ternyata Bu Rahminya next aja katanya. Kalau gitu untuk selanjutnya ada Ibu Sri Retnaning, Ibu Ning, apa sudah siap Ibu?
Bu Ning, Bu Sri Retnaning, siapa yang akan mempresentasikan? Bu Ening. Oke, belum ada tanggapan. Kita lanjut aja ya, biar nggak lama. Mungkin selanjutnya Ibu Jenny. Ibu Jenny mewakilkan siapa? Pak Wirawan ya? Pak Wirawan bisa dimulai? Tunggu sebentar, Bu Jenny-nya mau masuk dulu. Ya, silakan Ibu Jenny. Bisa dimulai, waktunya 5-10 menit ya Ibu. Untuk PPT-nya bisa di-share screen sendiri, Bu. Bu Jenny, saya next aja ya Bu Jenny. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Aris Arianto. Masuk ke Zoom. Bu Rahmi, Iya Ibu. ya Bu, mohon maaf. Oh iya Bu, tadi di skip. Ya udah, Ibu udah siap belum? Buning dulu ya. Pas. Buning udah siap belum? Buning. Suara saya kedengaran nggak? Ibu Ning. Ya. Ya udah kalau ini saya yang siap aja ya biar nggak terlalu lama menunggu. Pak Aris sudah siap? Pak Aris belum masuk ya? Bentar ya. Ya sebentar. Oke, baik Pak Aris sudah siap untuk mempresentasikan. Silakan Pak Aris.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya, Ibu, Bapak? Jelas, Pak Aris, jelas. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada kita semua. Baik, saya ingin mempresentasikan terkait hasil penelitian kami tentang mengambil tema pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone Oppo. Objeknya yaitu pada masyarakat Kota Tangerang. Peneliti saya sendiri Aris Arianto, anggotanya Agus Sudarsono SEMM, dan Kiki Dwi Wijayanti SIKOM SEMM. Baik, kenapa saya memilih handphone jenis Oppo yang saya teliti, yaitu karena beredarnya produsen handphone yang memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dijadikan sebagai alasan untuk membeli produk ini, termasuk dengan kualitas, promosi, serta harga. Salah satu produk handphone yang sedang hit di kalangan masyarakat saat ini adalah handphone Oppo, yang memang memiliki banyak sekali cabang dan divisi yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, latar belakang masalah yang dihadapi pada penelitian ini, saya mengambil data dari kata.co.id yang diolah tahun 2023 pada saat awal penelitian, yaitu bahwa Samsung Oppo itu menduduki peringkat 2, di mana pengiriman smartphone Indonesia pada kuartal 2023 yaitu hanya sekitar 1.600.000 unit, yaitu dengan persentase 18%. Sehingga ini menggambarkan bahwa pengguna smart Oppo itu masih kalah dibanding dengan pengguna kompetitor utamanya, yaitu smartphone Samsung. Di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh secara parsial citra merek terhadap keputusan pembelian handphone Oppo, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh secara parsial harga terhadap keputusan pembelian handphone Oppo, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh secara parsial kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone Oppo, serta bagaimana pengaruh secara simultan antara citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone Oppo itu sendiri. Di mana metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasinya adalah masyarakat Kota Tangerang yang menggunakan atau melakukan pembelian handphone Oppo, sehingga populasi tidak bisa diketahui secara pasti karena jumlah penduduknya dan berapa besar penggunanya tidak bisa diketahui secara pasti, sehingga kami menggunakan rumus menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2025, sehingga sampel yang digunakan adalah N kali 5. N itu adalah indikator yang digunakan, kali 5 itu rumus, yaitu overset variable. Sampelnya ketemu 230, di mana 46 itu jumlah indikator yang digunakan dari setiap variabel, dikali 5 itu rumus. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun secara parsial. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan partial least square atau PLS. Dalam menganalisis data digunakan uji model pengukuran atau outer model dan uji model struktural atau inner model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian berdasarkan hasil nilai statistik sebesar 3,281, yaitu lebih besar daripada 1,9, dan nilai p-value yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya bahwa semakin banyak citra merek, maka akan semakin meningkatkan pula keputusan pembelian HP Oppo, khususnya di Kota Tangerang. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa citra merek yang positif dapat membentuk dalam pola dan sikap seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Sehingga semakin meningkatnya citra merek akan menunjukkan semakin tinggi tingkat keputusan pembelian dari suatu produk handphone itu sendiri, khususnya di Kota Tangerang.
Hasil yang kedua yaitu bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa hasil pengujian pada variabel tersebut terhadap keputusan pembelian diperoleh nilai statistik sebesar 3,405 yaitu lebih besar 1,96 dan nilai p-value-nya 0,001 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin terjangkaunya harga yang ditawarkan, maka keputusan pembelian HP Oppo di Kota Tangerang akan meningkat. Yang ketiga, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel tersebut terhadap keputusan pembelian mempunyai nilai tes statistik sebesar 3,291, yaitu lebih besar dari 1,96. Dan nilai p-value 0,01 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sehingga bisa disimpulkan bahwa kualitas produk menjadi faktor yang menentukan pilihan konsumen dalam membeli handphone Oppo. Semakin baik kualitas produk, maka akan membuat keputusan pembelian HP Oppo di Kota Tangerang semakin tinggi. Yang terakhir hasilnya bahwa secara simultan antara pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian berdasarkan perhitungan F-hitung bahwa 41 itu lebih besar daripada F-tabel yaitu 3,04 dengan signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari citra merek, harga, dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin baik citra merek, harga, dan kualitas pada produk secara bersamaan membuat keputusan pembelian HP Oppo di Kota Tangerang semakin tinggi. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan penelitian tadi, entah itu citra merek, baik secara simultan maupun parsial, berdampak atau berpengaruh secara positif dan signifikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh ya, sebelumnya kita belum ambil foto, capture dulu. Dulu ya. Ya. Sudah semua di sini, tadi putus-putus terus ini di umpan. Ya, Bu. Ya, ini kita ambil foto dulu sebentar ya, Bu. Udah deh, foto dulu deh. Nah, ntar dulu. Nggak berantakan nggak? Oh, ya udah, ya. Saya screenshot Ini dulu. foto, Bu. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, untuk selanjutnya ada Bapak Nur Hadi, Bapak Ahmad Nur Hadi diwakilkan dengan Pak Mahnun ya. Aku jam berapa nih, Bu? Oh Bu Rahmi iya. habis ini ya. Ya, Takut Yep. putus-putus, Bu, saya. pada rebutan. Iya, Bu Rahmi. Ya, tadi karena ke skip Pak Mahnun dulu ya. Iya. Gak apa-apa ya Bu Rahmi ya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Soalnya silakan. ini putus terus. Pak Mahnun, Iya, Bu Rahmi, suara saya terdengar? iya terdengar. Oke, Untuk terima PPT-nya kasih. bisa ini sendiri. Coba ya, Bu ya, saya share Ya, dulu ya. silakan. Sebentar. Pak Andri habis ini ya. Oke, siap, Bu.
Ya, silakan bisa Sudah dimulai. terlihat, Bu? Ya, sudah Pak, Ya, silakan bisa oke. dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Rahmi Andini atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Analisa SWOT sebagai landasan implementasi digital marketing terhadap industri makanan produk rumahan. Ini studi kasusnya di industri keripik di area Wangsakara, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Oke. Oke. Nah, anggotanya terdiri dari kami, saya, Mahnun, dan Pak Ahmad Nur Hadi. Lalu latar belakang masalahnya adalah sebenarnya bagaimana sih penerapan SWOT, ya, analisis SWOT pada industri keripik tersebut, lalu kegunaannya apa? Kegunaan analisis SWOT sebagai landasan implementasi digital marketing terhadap industri makanan tersebut. Ya. Lalu next, ini di skip aja. Oke. Nah, lalu tinjauan pustakanya, pentingnya implementasi digital marketing adalah ada 5 ya. Kenapa harus diimplementasikan digital marketing terhadap ya tidak hanya produk rumahan, tapi semua sebenarnya ya, karena sekarang sudah era digital. Yang pertama adalah meningkatkan visibilitas, lalu targeting yang lebih efektif, interaksi dengan pelanggan, yang keempat pemantauan dan analisis hasil, yang kelima dengan digital marketing bisa jadi biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha atau UMKM pada khususnya akan lebih rendah. Lalu analisis SWOT itu pengertiannya sebagai berikut. Kenapa memakai analisis SWOT? Karena untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Ini menurut Freddy Rangkuti. Lalu didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, opportunities, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, yaitu weakness dan threats. Lalu ya, analisis SWOT ini memiliki 4 manfaat bagi pengambil keputusan dalam membuat strategi, yaitu pertama adalah simplicity. Analisis SWOT tidak memerlukan training khusus atau keterampilan teknis ya, karena memang sudah banyak bukunya juga. Yang saya pakai adalah Freddy Rangkuti. Lalu yang kedua, collaboration, karena sederhananya analisis SWOT mendorong adanya kerjasama dan pertukaran informasi antara manajer dari area fungsional yang berbeda. Lalu flexibility yang ketiga, dapat membesarkan kualitas perencanaan strategi organisasi meskipun tanpa sistem informasi pemasaran. Lalu yang terakhir adalah integrasi. Analisis SWOT dapat berhubungan dengan berbagai macam sumber informasi. Lalu next slide. Tahapan-tahapannya sebagai berikut ya, ada 5 kurang lebih. Yang pertama adalah evaluasi terhadap tujuan strategik organisasi. Lalu melakukan analisa lingkungan strategik yang terdiri dari analisa kondisi objektif organisasi atau analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan persaingan atau lingkungan eksternal. Lalu selanjutnya melakukan analisis IFAS, dan menyusun profil kompetitif organisasi bisnis. Lalu menyusun matriks analisis IE dan matriks analisis SWOT. Lalu yang terakhir adalah membuat strategi atas dasar hasil analisa SWOT. Metodenya yang digunakan adalah analisa SWOT, ya, lalu ada data penyajiannya, nanti setelah dianalisa menggunakan berbagai macam tahap tadi, lalu disajikan dalam bentuk strategi. Hasilnya adalah dari ini matriks IV dulu ya, ada kekuatan kelemahannya, ternyata mendapatkan total skor 22,5, mengindikasikan bahwa UMKM tersebut rata-rata dalam keseluruhan kekuatan internalnya. Lalu next, matriks EV-nya
Total rata-rata tertimbang adalah 22,95, mengindikasikan bahwa UMK ini di atas rata-rata dalam upayanya untuk menjalankan strategi yang memanfaatkan peluang eksternal dari menghindari ancaman. Oke, next. Lalu matriks SWOT-nya. Matriks SWOT pada gambar di atas mungkin kurang besar ya. Dapat dihasilkan 4 alternatif strategis yang dapat diambil oleh pemilik atau pengelola usaha tersebut, yaitu strateginya ada 4 ya, gabungan dari metrik di atas, SO, Strength Opportunities, WO, Weakness Opportunities, ST, Strength Threat, dan yang terakhir adalah Weakness Threats. Lalu penyajiannya adalah hasil pembahasannya adalah berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM Arya Wangsara 3 Raksa sudah mengimplementasikan analisis SWOT dengan menggunakan strategi-strategi bisnis, baik dari faktor internal maupun eksternal. Lalu, faktor internal mencakup strength dan weakness, di mana pada faktor internal ini posisi strength memiliki bobot nilai lebih besar jika dibandingkan dengan bobot nilai weakness, yaitu faktor internalnya pada posisi strength memiliki bobot yaitu 3,75 dan weakness-nya 3,25. Sedangkan faktor eksternalnya yang mencakup opportunities dan threats atau O dan T, nilainya lebih besar opportunities daripada nilai ancamannya. Sehingga posisi UMK ini dikatakan cukup baik karena posisi S dan O-nya memiliki bobot nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan berdasarkan bobot nilai threats dan weakness. Ya, terima kasih Ibu Rahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum dan selamat siang. Oke, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Manun atas paparannya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengenai pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Mahnun. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Oke, sebentar ada yang untuk dokumentasi minta foto dulu lagi. Silakan yang mau buka kamera lagi aja ya. Mungkin tadi Foto ada lagi, Bu. ya foto lagi ya. Oke. Ya Aris nih ngerjain. Mau Pak Aris ya? Iya. Ya, 1, 2, Pak Bos. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya mungkin tadi Bu Rahmi ya. Bu Rahmi Hermawati udah siap belum, Bu? Sudah Bu, cuma ya itu ya Bismillah ya. Ya. Untuk PPT-nya gimana? Lagi. Untuk slide-nya dibantu ini atau sendiri? Dibantu aja Bu. Oke, sebentar saya buka dulu tadi. Ibu yang mana ya judulnya ya? Bentar ya. Oh, ini udah ada. Kalau saya, ya udah Ibu aja deh. Oke, sebentar. Share screen. Oke, sudah terlihat belum? Sudah. Udah ya, ntar bisa nggak? Oke, ntar dulu belum. Oke, ini udah kelihatan Bu Rahmi? Sudah, tapi ya, oke. Oke, ya silahkan Ya. bisa dimulai Bu Rahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. Ya, oke lanjut, Bu. Next, Bu Rahmi. Nextnya pakai saya sendiri atau gimana, Bu? Oke, latar belakang bahwa dari hasil survei ya baru di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Kota
penataan ruang Kota Depok ternyata masih kurangnya motivasi bagi pegawai, terutama pada indikator kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman, di mana gaji yang mereka dapatkan belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi sebesar 73,6% gaji mereka masih di bawah UMR. Sementara rasa aman yaitu 56,7% itu bahwa pimpinan belum memberikan rasa nyaman dalam bekerja. Di sini juga ada kebutuhan aktualisasi diri di mana 26,5% pegawai kurang mendapatkan pujian. Padahal untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik, memang sebaiknya eh, seorang pimpinan harus memberikan pujian terhadap bawahannya. Dan ini dari hasil survei menunjukkan bahwa terdapat kurangnya motivasi pada pegawai. Yang paling utama adalah masalah gaji. Oke, lanjut Bu. Terima kasih. Maaf Bu Rahmi. Oke. Jadi kajian teorinya kita mengambil dari Avandi, yaitu tentang kinerja dengan Abraham Maslow, yaitu kita melihat dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi sesuai dengan apa namanya prasurvei itu juga menunjukkan hal yang menunjukkan dari beberapa hierarki yang ada di Abraham Maslow. Kemudian juga lingkungan kerja dari sisi pencahayaan, warna, udara, suara, dan kebisingan. Lanjut dengan kinerja pegawai. Kinerja pegawai di sini juga masih kehadiran kemampuan kerjasama masih kurang. Oke, lanjut Bu. Bu Rahmi, next. Metode yang digunakan di sini adalah penelitian kuantitatif ya dengan jumlah populasi dan sampel sama yaitu 106. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik, multikolinialitas atau korelasi dan di mana ada uji autokorelasi, heterokodastisitas, regresi linear sederhana berganda, uji koefisien korelasi dan determinasi serta uji hipotesis. Lanjut Bu. Berdasarkan hasil penelitian, maka dikatakan di sini bahwa memang terdapat korelasi ya di mana variabel bebas dengan variabel terikat yaitu korelasinya sebesar 0,784 atau 784%. Berarti ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja. Oke, lanjut Bu. Oke, motivasi dan lingkungan kerja memiliki tingkat hubungan yang kuat terhadap kinerja ya dengan nilai koefisien 61,5%. Ya, di sini dicatatkan bahwa ini langsung ini ya Bu, F-nya ya. Lewat ya Bu. Lewat apa gimana nih? Oke deh. Oke. Begitu pula dengan berarti emang kelewat ya. Coba. Maaf Bu. Oke, berarti dengan demikian motivasi dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dengan F tabel lebih besar daripada F itu lebih besar daripada F tabel yaitu 33,090 lebih besar daripada 2,780. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Bawahnya Bu. Oke, berdasarkan ini ya maka disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh ya signifikan terhadap kinerja dengan persamaan regresi 13,634 plus 0,65x1 nilai koefisien diperbesar nilai koefisien diperoleh ada 0,736 artinya bahwa dari hasil ini kontribusi pengaruhnya sangat besar yaitu di 0,54 atau 54,2% ya. Dengan demikian H01 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Depok. Oke Bu, lanjut Bu. Dan lingkungan kerja juga ya sebesar 70,3% dipengaruhi 29,7% itu terdapat kontribusinya terhadap kinerja karyawan, sedangkan 70,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian artinya H02 ditolak dan HA2 diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial lingkungan kerja dan lingkungan kerja pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. Lanjut Bu. Rahmi.
Jadi dengan demikian bahwa kedua-duanya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Depok dengan F hitung sebesar 3,7 lebih besar daripada 3,08. Lanjut Bu. Bu Rahmi. Bu Rahmi. Sudah Bu, belum Bu, masuk kayaknya di situ. Udah putus saya. ya? Hah, Putus. enggak sih. Lanjut. Udah saya next. Oke, karena saya bacanya nggak seperti yang di sini, jadi berdasarkan sendiri. Oke, berdasarkan hasil kesimpulan di atas sebagai hasil penelitian, maka sarannya adalah meningkatkan motivasi terhadap indikator kebutuhan fisiologis dengan pernyataan yang di mana pimpinan maksudnya dalam arti di sini organisasi dapat memberikan gaji yang lebih baik ya, karena harus disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Memang secara keseluruhan banyak sekali di dinas ini yang masih belum gajinya sesuai dikarenakan banyak dari mereka yang masih karyawannya itu belum permanen lah seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Udah Bu, mungkin Rahmi. udah next ini. Di saya slide-nya Udah udah. next. Iya. Oh, enggak. Oke. Mungkin lama di sana. Ya, sementara di lingkungan kerja juga terdapat indikator di mana di sini karyawan masih merasa kurang nyaman ya. Jika saya observasi di daerah pada saat saya observasi memang berbeda sekali antara organisasi di dalam pemerintahan dengan mungkin di luar pemerintahan. Di sini masih bentuk bersekat-sekat dan warna yang kurang cerah, ruangannya juga masih kurang sesuai dalam pewarnaannya. Oke, yang ketiga, meningkatkan kinerja pegawai terhadap indikator ketepatan waktu. Ya, di sini perlu lagi ditingkatkan untuk ketepatan waktu khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena di sini masih banyak sekali yang bekerja itu belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi bisa menggunakan tools manajemen waktu dan adanya reward bagi karyawan yang bekerja dengan baik. Atau kita bisa kasih yang namanya reward dan punishment. Rewardnya itu bisa seperti buat karyawan yang bisa tepat waktu berupa benefit seperti memberikan reward seperti apa itu namanya jadi blacklist seperti reward seperti gaji yang lebih baik atau upah lembur gitu ya, seperti itu. Oke, demikian Bu Rahmi, ini karena langsung dari kepala saya jadi agak sedikit blank. Oke, thank you, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Rahmi juga atas paparannya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian tentang pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Rahmi. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. Mungkin selanjutnya Ibu Sri Retnaning sudah siap belum, Bu? Ya, oke, baik Bu. Ya, silakan. Saya yang bagikan sendiri aja ya Bu ya. Boleh, silakan Ibu. Oke, ya, siap, sebentar Ibu. Ya, kelihatan Ibu, suara saya juga jelas? Maaf, ini kamera belum saya nyalakan. Nggak apa-apa. Ya, kedengaran Ibu udah terlihat PPT-nya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahmi Andini selaku MC untuk room 6, moderator maaf, dan juga rekan-rekan dosen lainnya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh return on equity, debt to equity ratio, dan current ratio terhadap return saham dengan interest coverage ratio sebagai variabel intervening, studi kasus pada perusahaan sektor basic material
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022. Anggota kami terdiri dari saya sendiri selaku ketua, kemudian anggota adalah Dr. Mas Nomarjohan SEMM, dan yang ketiga adalah Ibu Endang Puji Astuti SEMAED. Selanjutnya, mengapa kami memilih sektor material basic, material dasar atau basic material ini? Karena kami melihat bahwa saham-saham dari sektor material dasar atau basic perekonomian nasional cukup signifikan. Tercatat di Bursa Efek Indonesia, nilai kapitalisasi pasar dari sektor ini sebesar 13% setelah sektor keuangan. Dan kita melihat bahwa beberapa bulan terakhir berpotensi meningkat permintaan akan bahan baku. Nah, apa saja material dasar ini? Yaitu seperti industri besi baja, semen, pelat timah, pipa besi, dan lainnya ya. Alhasil saham-saham emiten di sektor ini berpotensi positif dengan pertumbuhan permintaannya. Kami melihat bahwa fenomena yang terjadi pada perusahaan sektor basic material ini adalah terjadinya pergerakan rata-rata dari industri sektor basic material ini, bahwa retur saham berfluktuatif namun cenderung meningkat. Nah, kami ingin melihat apa sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergerakan dari return saham ini. Nah, kami sebagai peneliti menduga bahwa rasio profitabilitas, leverage, dan current ratio sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan return saham pada perusahaan sektor basic material tersebut. Berikut fenomenanya, kalau kita lihat nilai rata-rata ROE cenderung fluktuatif, dapat terlihat pada grafik bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Namun setelah itu mulai membaik di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, bahwa ini kita melihat bahwa nilai rata-rata debt on equity ratio variatif di antara perusahaan sektor basic material. Beberapa perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan kontrol akan kewajiban hutangnya serta nilai modalnya untuk keberlanjutan perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari grafik bahwa rata-rata perusahaan tersebut berhasil menjaga nilai DER perusahaannya. Terlihat dari tahun 2019 sampai 2022 terus menurun, dan ini hal yang bagus ya, bisa kewajiban utangnya dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu berdasarkan grafik di bawah di samping ini, nilai rata-rata current ratio cenderung variatif di antara perusahaan sektor basic material. Beberapa perusahaan telah melakukan kontrol akan kewajiban jangka pendeknya. Dapat dilihat dari grafik bahwa rata-rata perusahaan tersebut berhasil menjaga nilai current ratio perusahaannya. Terlihat dari tahun 2020 sampai 2022 terus meningkat. Selanjutnya yaitu kami mengambil variabel intervening atau memediasi. Apakah variabel ini memediasi antara hubungan variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, kami mengambil sini adalah nilai rata-rata dari interest coverage ratio, di mana cenderung variatif di antara perusahaan sektor basic material. ICR ini adalah rasio cakupan bunga, adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas pinjamannya yang belum lunas atau masih tercatat dalam pembukuan. Secara umum, angka rasio cakupan bunga yang baik itu minimal 2 kali, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pendapatan bisnis yang bisa diandalkan dan konsisten. Dilihat dari grafik, rata-rata perusahaan tersebut berhasil menjaga nilai ICR perusahaannya. Terlihat di tahun 2020 sampai 2022 meningkat dan di atas 200% atau 2 kalinya. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, tujuan dari penelitian kami setelah melihat dari fenomena-fenomena yang ada dan juga dari penelitian terdahulu, research gap, kami peneliti
bertujuan untuk mengetahui dan mengukur apakah rasio ROE ini berpengaruh terhadap ICR perusahaan sektor basic material. Kemudian kedua, untuk mengetahui dan mengukur rasio DER apakah berpengaruh terhadap ICR perusahaan sektor basic material. Ketiga, mengukur dan mengetahui pengaruh ICR terhadap sektor basic material. Keempat, kita mengukur secara bersama-sama ROE, DER, dan CR secara simultan tentunya berpengaruh terhadap ICR. Kelima, untuk mengetahui dan mengukur rasio ROE apakah berpengaruh terhadap return saham perusahaan sektor basic material. Selanjutnya keenam, untuk mengetahui dan mengukur DER apakah berpengaruh terhadap return saham. Kemudian 7, untuk mengetahui dan mengukur current ratio berpengaruh terhadap return saham. Ke-8, untuk mengetahui dan mengukur ICR ya berpengaruh terhadap return saham. Ke-9, untuk mengetahui dan mengukur apakah secara bersama-sama ROE, DER, CR, dan ICR berpengaruh terhadap return saham. Dan terakhir 10, untuk mengetahui dan mengukur apakah ICR berperan sebagai variabel intervening pada ROE, DER, CR terhadap return saham pada perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022. Berikut adalah kerangka penelitian dari total perusahaan sektor basic material ada 98 perusahaan, bukan sampling kriteria. Punten Ibu, untuk room 13 di mana ya? Saya. Ya Ibu, silakan lanjut, maaf. Ada Ya, sedikit. Bapak tadi ada suara ajan, jadi Oh iya ya, ya silakan mengganggu. Ya, aja. ya baik, berikutnya kami mengadakan karena kami pakai EVIUS 12 berdasarkan hasil uji model terbaik melakukan uji kicau Hausmann yang keluar adalah fixed effect model sehingga kita memilih model fixed effect model. Berikut hasil dari output fixed effect model, ada model pertama. Kemudian, hasil dari uji T dan uji F-nya kita melihat bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap ICR, DER tidak berpengaruh terhadap ICR, current ratio tidak berpengaruh pada ICR. Namun pada uji F-nya secara simultan ROE, DER, CR berpengaruh signifikan terhadap ICR. Selanjutnya untuk model kedua yaitu berdasarkan hasil output fixed effect model. Berikut uji T-nya bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap return saham, DER tidak berpengaruh. Nah, di sini ICR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya untuk uji F secara bersama-sama ROE, DER, dan ICR berpengaruh terhadap return saham. Kemudian kita mengadakan analisis jalur dengan Sobel Path Analysis untuk melihat apakah variabel ICR adalah variabel intervening. Dari hasil ini kita melihat bahwa ICR tidak berperan sebagai variabel intervening terhadap variabel independen dan variabel terhadap variabel dependennya. Jadi berdasarkan penelitian kami kesimpulannya bahwa seperti tadi sudah dibahas, ROE tidak berpengaruh, DER tidak berpengaruh, CR tidak berpengaruh terhadap ICR, namun secara bersama-sama berpengaruh terhadap ICR. Selanjutnya untuk model kedua, ini ROE tidak berpengaruh terhadap return saham, DER tidak berpengaruh namun current ratio berpengaruh
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022. Namun secara parsial ICR tidak berpengaruh terhadap return saham. Secara simultan ROE variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya bahwa interest coverage ratio bukan variabel intervening bagi variabel bebas pada perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang kami bisa sarankan bahwa bagi perusahaan yang diteliti dengan adanya penelitian ini, manajemen perusahaan disarankan untuk meningkatkan tingkat kewajiban jangka pendeknya sehingga likuidasi perusahaan lancar yang dapat meningkatkan nilai return saham. Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian terdahulu bahwa rasio lancar atau current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan terutama pada basic material yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Dan selanjutnya bahwa untuk penelitian terdahulu dapat menggunakan variabel lainnya ataupun dapat menggunakan objek penelitian lainnya. Demikian yang kami bisa sampaikan dari hasil penelitian kami. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning atas pemaparannya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada Bapak Andri. Bapak Andri masih ada di sini? Terima kasih, Rahmi. Ya, terima kasih Bu Ning. Ya. Ya Bu, hadir Bu. Oke, silakan Pak Andri, udah siap? Insya Allah. Bentar ya, saya share screen ya Bu. Ya, silakan Pak. Sudah muncul Bu. Sudah muncul ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita yang hadir dalam ruang Zoom ini mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Pertama-tama yang saya hormati Bu Rahmi sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih atas keletihannya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang mengikuti diseminasi pada hari ini. Saya Andri Priadi dan rekan saya Aden Prawiro Sudarso, di mana kami berdua melakukan penelitian di salah satu tempat yang berlokasi di daerah Bogor, ya, di mana judulnya itu berkaitan dengan kompensasi dan lingkungan kerja yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Oke, ini kami lakukan kurang lebih kemarin itu 4-5 bulan, di mana ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya kami meneliti berkaitan dengan penelitian di tempat yang sama juga. Oke, berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam latar belakang penelitian ini, tentunya setiap lembaga itu pasti punya permasalahan tersendiri. Di tempat yang kami lakukan penelitian, salah satu permasalahannya itu berkaitan dengan kinerja tentunya, yang dilandasi mulai dari sisi semangat kerja, kemudian dari sisi kualitas kerja, yang tentunya sedikit kurang memuaskan, yang menyebabkan tujuan dari lembaga tersebut tidak tercapai dengan baik karena terdapat beberapa pegawai yang tidak mendukung efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan itu sendiri. Nah, tentunya dalam melaksanakan penelitian ini kami juga didukung dari beberapa referensi, baik dari buku maupun jurnal yang kami himpun. Ada beberapa referensi buku yang kami gunakan, mulai dari Simamora, Avandi, dan Mangkunegara sebagai landasan teori yang kami gunakan untuk melaksanakan penelitian. Mulai dari baik itu dari segi kompensasi, kemudian baik itu lingkungan kerja maupun dari segi kinerja karyawan itu sendiri. Selanjutnya metode yang kami gunakan tentunya kami menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional, di mana data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, data yang terkumpul hasil kuesioner kemudian kita olah dalam bentuk statistik dan kemudian kita tafsirkan, analisis, dan kita deskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya dalam penelitian ini
sampel yang kami gunakan tentunya sampel jenuh, di mana kami hanya meneliti pegawainya saja yang statusnya itu staf bukan pengajar ataupun yang lainnya sebanyak 51 pegawai gitu ya. Makanya populasi ini kami jadikan semuanya dijadikan sebagai sampel. Dari apa yang sudah kami lakukan, baik itu dari uji analisis yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa ternyata kompensasi dan lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Apa yang kami lakukan secara parsial, kompensasi terhadap kinerja itu terdapat nilai koefisien determinasinya sebanyak 44,9%, dan sisanya itu mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian di satu sisi dari sisi lingkungan kerja juga itu kami dapatkan berpengaruh secara positif dengan nilai determinasinya sebesar 63,0%, dan sisanya sekitar 37% itu dipengaruhi oleh faktor lain juga yang tidak kami teliti. Dan yang ketiga, secara simultan kompensasi dan lingkungan kerja itu berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawainya dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 71,1%, dan sisanya 28,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selain itu juga kami menyimpulkan, kami juga memberikan saran kepada para pengelola di lembaga tersebut. Yang pertama tentunya dari hasil apa yang kami simpulkan tadi dalam penelitian ini, yang pertama untuk lebih baiknya perusahaan lembaga tersebut memberikan kompensasi kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, lembaga tersebut diharapkan harus bisa mengatasi misalkan kebisingan-kebisingan atau alat kerja yang lainnya yang mungkin bisa mengganggu dari lembaga tersebut. Dan yang ketiga, untuk lebih baiknya lembaga tersebut memberikan penjelasan berkaitan dengan hak dan kewajibannya supaya mereka itu dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan jelas terhadap aturan-aturan yang ada. Itu Bu Rahmi yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang kami lakukan, Andri dan Pak Aden dalam penelitian ini. Sekian dari saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri atas pemaparannya. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Andri. Baik. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Untuk selanjutnya ada Ibu Latifah. Ya, izin Bu, saya dengan Latifah, Bu Rahmi. Ya. Baik Bu, udah siap? Yang untuk share screen Ibu sendiri atau bagaimana? Boleh, dengan saya juga boleh, Ibu. Ya, baik Bu. Ya, silakan bisa dimulai. Baik, saya izin share screen sebentar. Izin Ibu, apakah sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat, Bu? Izin. Bu Rami masih Ya, di mute? udah Bu. Baik. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Ibu Rahmi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang ini. Saya akan mendiskriminasikan terkait penelitian yang saya lakukan itu dengan judul The Effect of Investment Opportunity Set and Book Tax Difference on Earning Growth with Managerial Ownership as Moderator. Jadi dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana apakah ada hubungan antara kesempatan bertumbuh dan book tax difference ya terhadap pertumbuhan laba dengan variabel kepemilikan manajerial sebagai moderatornya atau moderasinya. Adapun latar belakangnya itu adalah kalau kita lihat pandemi 2020 ini sangat memberikan impact negatif terhadap perekonomian Indonesia, di mana pada saat terjadinya pandemi itu menyebabkan beberapa, tidak hanya Indonesia tapi beberapa negara lainnya juga mengalami impact yang negatif. Sebagai contoh itu adalah Eropa. Eropa itu yang menggunakan mata uang euro itu pada kuartal pertama tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya di angka 3,8%.
Kemudian Amerika juga sama, di pertengahan 2020 ini ada sejumlah penambahan pengangguran sebanyak 35 juta orang. Dan tentunya ini juga menjadi angka pengangguran, angka kemiskinannya juga menjadi tinggi. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik itu mencatat bahwasannya pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2020 ini hanya di angka 2,97%. Jadi mengalami penurunan dari angka sebelumnya di angka 4,97% di kuartal 4 di tahun 2019 sebelum pandemi. Bahkan jauh di bawah kuartal 1 tahun 2019 itu di angka 0,7%. Selanjutnya di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diekspektasikan itu adalah minus di angka 5,32%. Yang jika kita bandingkan dengan Q2 tahun 2019 di angka 5,05%. Ini adalah background dari penelitian ini. Di sisi lain, kalau kita lihat di sebelahnya itu ada IHSG pada periode 2019 sampai dengan 2022. Di sini terlihat di 2019 itu angkanya cukup jauh turun ya, sampai di angka di tanggal 24 Maret 2020 di angka 3,937. Yang kemudian berangsur lagi membaik sampai dengan saat ini. Oke, beberapa variabel yang kita gunakan di dalam penelitian itu adalah yang pertama, variabel X1-nya itu adalah iOS, Investment Opportunity Set, di mana ini adalah salah satu indikator yang sangat bergantung kepada pertumbuhan perusahaan ke depannya. Jadi iOS ini bergantung sekali dengan bagaimana manajemen bisa men-settle expenditure-nya. Ini adalah pendapatnya Kurniawan di tahun 2020. Kemudian book tax difference BTD, sebagaimana kita ketahui bahwasanya selain keuangan komersial, itu ada juga keuangan dari sisi fiskal yang ditetapkan oleh perpajakan. Nah, kadangkala kedua angka ini tidak sama atau berbeda. Makanya ini juga menjadi salah satu variabel yang saya gunakan dalam penelitian. Selanjutnya itu adalah variabel managerial ownership, kepemilikan manajerial. Ini merupakan sesuatu yang juga cukup krusial di perusahaan karena tercapture bagaimana manajer bisa mengambil andilnya di dalam kepemilikan saham di dalam perusahaan. Dan ini juga saya coba menjadikan sebagai variabel moderasi di dalam penelitian ini. Dengan variabel dependennya itu adalah pertumbuhan. Selanjutnya ini adalah kerangka konseptualnya. Kalau kita lihat di sini ada dua variabel independen dan ada satu variabel moderasi. Jadi dari kerangka ini kita bisa melihat ada 4 objektif di dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah ingin melihat, hipotesis pertama, ingin melihat bagaimana hubungan iOS terhadap pertumbuhan laba. Kemudian yang kedua ingin melihat bagaimana hubungan BTD, book tax difference, terhadap pertumbuhan laba. Dan yang ketiga ingin melihat bagaimana si variabel moderasinya, kepemilikan manajerial, apakah bisa memperkuat hubungan antara investment opportunity set terhadap pertumbuhan laba. Dan yang keempat itu adalah ingin melihat apakah kepemilikan manajerial bisa memperkuat atau memperlemah terhadap hubungan book tax difference dengan pertumbuhan laba. Jadi ada 4 hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini. Ini adalah masing-masing penjelasan variabel yang ada di dalam penelitian. Tadi sudah sedikit saya singgung. iOS itu adalah pilihan investasi untuk melihat bagaimana angka NPV-nya, apakah itu bisa membuat menjadi lebih positif pertumbuhannya. Yang ini juga sangat dibutuhkan oleh shareholder ya, investor untuk menentukan dalam melakukan investasi kepada perusahaan. Kemudian BTD itu adalah ingin melihat perbandingan antara laba dari sisi komersial, akuntansi, dengan laba dari sisi fiskal. Dan untuk managerial ownership, kepemilikan manajerial itu adalah ingin melihat bagaimana manajer kepemilikan sahamnya di dalam perusahaan.
Adapun metode risetnya itu adalah menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka-angka yang dikutip dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan di BI periode tahun 2018 sampai dengan 2020 khusus untuk perusahaan di bidang komoditas dan sektor industrial. Kalau kita lihat sampel yang digunakan itu adalah ada 200 sampel. Di tabel terlihat ada 144 perusahaan yang tergabung di dalam sektor basic material dan industrial dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Kemudian ada yang listing 39, ada yang menggunakan mata uang selain IDR itu ada 24 company, kemudian ada yang delisting dan relisting itu 5. Kemudian ada yang karena ini variabel dependennya itu adalah pertumbuhan laba, maka yang loss atau yang mengalami kerugian selama tahun 2018 sampai 2022 itu juga kita remove sebanyak 36 company, sehingga yang setiap tahunnya itu ada 40 perusahaan dengan jangka waktu selama 5 tahun, maka total sampelnya di angka 200. Namun ketika kita melakukan menggunakan EViews, ada beberapa yang outlier dan data yang bisa diambil hanya 170 sampel. Ini adalah hasilnya, ada uji regresi data panel dan hipotesis. Dari hasilnya kita bisa melihat masing-masing hasil hubungan antara variabel independen dan dependen dan variabel moderasinya. Saya langsung saja ke hasil selanjutnya ya. Dari hasil yang di sini kita bisa lihat yang pertama, untuk hubungan antara variabel S1 itu adalah IOS terhadap variabel dependennya itu ada pertumbuhan laba. Kita bisa lihat angkanya itu adalah tidak terdapat pengaruh ya dengan angka tes statistiknya itu adalah minus 0,44 dan probabilitasnya adalah 0,65 di bawah angka signifikansi. Kemudian hubungan antar variabel X2-nya book test difference terhadap pertumbuhan laba ini adalah angkanya di bawah 0,05, maka ada pengaruh yang cukup signifikan di sini. Sementara peran dari variabel moderasi kepemilikan manajerial untuk X1 terhadap Y-nya, kepemilikan manajerial tidak bisa memperkuat hubungan antara investment opportunity set terhadap pertumbuhan laba, dan di sisi lainnya untuk book test difference, kepemilikan manajerial itu bisa memperkuat hubungan antara book tax difference terhadap pertumbuhan laba itu dengan nilai probabilitasnya di bawah 0,05 atau di sini kita bisa lihat 0,0010. Ya, ini adalah hasilnya yang tadi sudah saya sempat jelaskan mengenai sesuai dengan hasil-hasil dari uji hipotesisnya. Adapun implikasi dari penelitian ini itu adalah penelitian ini menggunakan teori signal dan agency teori, yang dimana dari kedua teori tersebut itu bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana pertumbuhan laba bisa berhubungan dengan investment opportunity set dan book tax difference. Signal positifnya itu adalah untuk investor, jadi bisa memastikan apakah ingin melakukan investasi atau tidak pada perusahaannya. Dan memang ini sangat bergantung kepada faktor-faktor lain selain faktor investment opportunity set dan book tax difference. Kemudian implikasi keduanya itu yang misalnya kami lihat itu adalah dari sisi praktikal, penelitian ini diharapkan bisa membantu investor untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan lainnya terkait informasi laba yang disajikan oleh si perusahaannya related kepada investment opportunity set dan book tax difference. Kemudian limitation-nya, yang pertama ini penelitiannya hanya menggunakan penelitian tahun 2018 sampai dengan 2022, di mana di dalam tahun penelitian itu terjadi pandemi ya, ini yang membuat kami merasa ini adalah sesuatu yang patut untuk dilakukan penelitian. Kemudian kalau kita lihat juga hasil adjusted R-square-nya itu adalah tidak terlalu tinggi. Artinya banyak faktor-faktor lain yang sebenarnya berkaitan dengan faktor-faktor lain tidak hanya investment opportunity set dan book tax difference.
Lalu limitation ketiganya itu adalah kepemilikan manajerial itu tidak memperkuat hubungan antara investment opportunities kepada pertumbuhan laba. Menurut asumsi kami, hal ini disebabkan oleh kepemilikan manajerial yang rendah, itu menyebabkan manajer kurang memiliki peran ganda sebagai pemegang saham untuk membuat keputusan untuk mempengaruhi keputusannya dalam melakukan investasi. Adapun recommendation-nya untuk next penelitiannya itu adalah kami merekomendasikan yang pertama, dari hasil penelitian kami melihat ada faktor-faktor penting di dalam pertumbuhan laba, tidak hanya investment opportunity set dan book tax difference. Kemudian di sisi lain juga bisa memasukkan tahun-tahun yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun penelitian yang kami gunakan di sini. Baik, demikian penjelasan dari saya untuk penelitian yang saya lakukan. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Latifah. Pemaparannya cukup bagus ya dengan bahasa Inggris. Saya kurang mengerti juga. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, maaf Bu Latifah, bisa ditutup ininya? Baik, Ibu, sebentar. Ya, Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada di Bu Jenny. Oh, Bu Jenny-nya lagi keluar. Siapa di sini yang belum? Semuanya sudah ya. Oh, tinggal Bu Jenny sama Bu Widya. Bu Widya mau udah siap Bu Widya? Ya, Bu. Oke. Oke, bisa ini aja sendiri bisa? Bisa. Oke, ya silakan Bu Widya. Ya, silakan dimulai. Mana nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi Andini sebagai koordinator Room 6 dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang menjadi peserta diseminasi penelitian hari ini. Kenalkan, saya Widya Astuti. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk hasil penelitian saya dan beberapa teman dosen yang lainnya yang berjudul pengaruh current ratio dan debt to asset ratio terhadap net profit margin pada PT Kimia Farma Tbk periode 2018 sampai 2022. Di sini ada kelompok penelitian saya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Ibu Lismiatun, dan yang ketiga Pak Bambang. Waktu pelaksanaannya dari Oktober 2023 sampai Mei 2024. Tempat penelitiannya di PT Indofood Tbk. Di sini ada rumusan masalahnya. Jadi yang pertama itu bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodles secara parsial. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan PT Indofood CBP terhadap Sukses Makmur Tbk Divisi Noodles secara parsial. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodles secara simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodles. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, teknik analisis menggunakan analisis statistik dengan pengujian uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis deskriptif, uji regresi linear sederhana, uji regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Sampel yang digunakan sebanyak 67 responden dari populasi 205 orang dengan menggunakan rumus Lopin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan karir mempunyai kontribusi terhadap kinerja karyawan sebesar 27,2% dengan persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 16,704 ditambah 0,275 X1 ditambah 0,289 X2. Hasil pengujian pengaruh simultan diperoleh nilai F hitungnya 11,927 lebih besar nilai variabel dari F tabelnya 3,14 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodles. Kesimpulannya, secara parsial pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dilihat dari nilai T hitungnya 4,095 lebih besar daripada T tabel 1,998. Secara parsial, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan nilai T hitung 4,485 lebih besar daripada T tabel 1,998. Secara simultan, pelatihan dan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan nilai regresi linear berganda Y sama dengan 16,704 ditambah 0,275 X1 ditambah 0,289 X2 menyatakan bahwa meskipun tanpa adanya variabel pelatihan dan pengembangan, maka karyawan tetap memiliki tingkat kinerja sebesar 16,704. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya atas pemaparannya. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Ya, kalau tidak ada, selanjutnya Bu Widya, itu tadi kelompok siapa ya, Bu? Ini kelompok saya sama Bu Lismi, Bu. Oh, ini Saya stop screen dulu ya. Oh, baik, ini Bu Widya sama Bu Lismi ya tadi. Berarti selanjutnya yang Bu Widya lagi Iya, presentasi. Oke, betul. silakan Bu, bisa lanjut lagi. Yang kelompoknya sama siapa? Saya sama Bu Asrida. Oh, ya udah. Oke, bentar ya, Bu. Ya, silakan. Ini yang satu ini agak lumayan susah. Bentar. Bilang di mana datanya? Oh, ini dia. Baik, Bapak Ibu melanjutkan untuk kelompok kedua saya. Tadi kayaknya typo judulnya, yang ini yang benar. Yang ini tentang karan rasio, kelompok pengabdian, salah lagi kan. Widya saya, Bu Asrida dan Pak Sunario. Pelaksanaan sama Oktober sampai Mei 2024. Tempatnya di Kimia Farma Tbk. Kalau ini rumusan masalahnya terdapat pengaruh atau tidak secara parsial untuk karan rasio dan terhadap net profit margin atau NPM pada PT Kimia Farma Tbk periode 2013 sampai 2022. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh secara parsial debt to asset ratio terhadap net profit margin pada PT Kimia Farma Tbk periode 2013 sampai 2022. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara simultan karan rasio dan debt to asset ratio terhadap net profit margin pada PT Kimia Farma Tbk 2013 sampai 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karan rasio dan debt to equity ratio debt to asset terhadap net profit margin. Metode yang digunakan berupa studi analisis deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan. Terus teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini secara parsial bahwa karan rasio memiliki T hitung sebesar 2,405, di mana 2,405 lebih besar dibandingkan dengan 2,306 dan nilai signifikan sebesar 0,047, di mana nilai 0,047 lebih kecil daripada 0,05, sehingga HO1 ditolak dan HA1 diterima, yang artinya karan rasio
berpengaruh signifikan terhadap net profit margin dan debt to asset ratio memiliki T hitung sebesar minus 0,116, di mana nilai minus 0,116 lebih kecil dari 2,306 dan nilai signifikan sebesar 0,911. Oke, jadi itu satu-satu di mana nilai 0,91 lebih besar daripada 0,05 sehingga HO1 diterima dan HA1 ditolak. Yang artinya debt to asset rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap net profit margin sehingga F hitung 0,017 lebih besar F tabel 4,740 dan secara sistematik diperoleh nilai signifikan 0,984 karena nilai signifikannya secara signifikan lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian maka HO diterima dan H3 ditolak. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh current rasio, debt to asset rasio terhadap net profit margin secara signifikan. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian kami, hasil penelitian dapat disimpulkan secara parsial CR memiliki T hitung sebesar 2,05, di mana 2,05 lebih besar dibandingkan dengan 2,306 dan nilai signifikan sebesar 0,047. Dari hasil penelitian X2 terhadap Y dapat disimpulkan bahwa secara parsial debt to asset ratio memiliki T hitung sebesar minus 0,116 di mana nilai minus 0,116 lebih kecil dibandingkan dengan 2,301. Jadi tidak berpengaruh. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian secara simultan sehingga F hitung 0,017 lebih kecil daripada F tabel 0,017 dan secara sistematik diperoleh nilai signifikan 0,984 karena nilai signifikansi 0,984 lebih besar taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian maka HO diterima dan H3 ditolak. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh current rasio, debt to asset rasio terhadap net profit margin secara simultan. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya kembalikan ke Bu Rahmi. Ya, baik. Terima kasih Bu Widya atas pemaparannya. Mungkin kalau ada yang bertanya. Oke, ternyata tidak ada yang bertanya juga. Kemudian berarti terakhir untuk pemaparan terakhir dari Ibu Jenny Irnawati. Silakan Ibu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin Bu Rahmi untuk mempresentasikan hasil penelitian saya, di mana dengan judulnya pengaruh pertumbuhan perusahaan, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, di mana untuk studi kasusnya itu empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan ini belum update ya 2022. Saya sebagai ketua Jenny Irnawati dan anggotanya Wirawan Suryanto. Di mana latar belakang di sini yang menjadi pilihan perusahaannya, di mana para investor menanamkan modalnya agar memperoleh keuntungan yang besar, di mana untuk nilai perusahaan merupakan konsep penting dalam perusahaan, terutama bagi investor
karena merupakan indikator pasar untuk menilai perusahaan. Persaingan yang semakin meningkat juga menuntut perusahaan untuk mempertahankan atau memperoleh keuntungan dengan cara memberikan perhatian penuh pada kegiatan operasional perusahaan. Di mana untuk rumusan masalah pada penelitian saya itu ada 4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? Dan apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara simultan terhadap nilai perusahaan? Kemudian tujuannya ini untuk mengetahui semua pengaruh gitu ya antara masing-masing X1 ke Y, kemudian secara simultan. Ini untuk kerangka berpikirnya, X1-nya pertumbuhan perusahaan, X2-nya keputusan pendanaan, X3-nya kebijakan dividen, dan Y-nya nilai perusahaan. Untuk analisis datanya menggunakan data panel, di mana ada beberapa perusahaan gitu ya selama 5 tahun. Kemudian diolah menggunakan eViews. Jadi kita cek dulu LM penentuan apakah random effect, fixed effect gitu ya, dan dicek dulu mana model yang terbaik gitu. Nah, ini ada LM-nya, kita cek. Terpilihlah random effect model. Kemudian dicek untuk uji chow-nya, terpilihlah fixed effect model, dan uji Hostman-nya terpilih itu fixed effect model. Otomatis dari ketiga uji ini yang dipilih adalah fixed effect model karena 2:1. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik, ada normalitas, ada multikolineritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Di mana untuk uji normalitas kita lihat nilai jar Q beranya, JB-nya itu sebesar 1,032044. Di mana dengan nilai probability-nya adalah 0,596890, maka bisa disimpulkan berdistribusi normal. Untuk multikolineritasnya ini dilihat dari nilai koefisien antar variabelnya lebih kecil daripada 0,80. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi atau tidak ada masalah multikolineritas. Untuk heteroskedastisitasnya dilihat dari uji Glaser. Di sini dilihat chi-square-nya adalah 0,1111, lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk autokorelasinya, ini menggunakan dilihat dari Durbin-Watson-nya. Itu dilihat di sini nilainya berada di antara nilai DU dan 4 dikurang DU yang mengindikasikan bahwa tidak adanya gejala autokorelasi. Maka dari itu data ini bisa dilanjutkan. Kemudian ada analisis regresi data panel. Ini dilihat dari sini ada nilai konstantanya bernilai positif. Kemudian ini koefisien determinasinya, di mana nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,53 atau 53,65%, sehingga bisa disimpulkan bagus. Kemudian ada uji hipotesis, ada uji T dan uji F. Secara parsial, di sini untuk pertumbuhan perusahaan nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga tidak berpengaruh. Keputusan pendanaannya T hitungnya lebih kecil, juga lebih besar daripada T tabel. Ini berpengaruh, sedangkan kebijakan dividennya ini berpengaruh. Tidak berpengaruh. Berpengaruh deh. T hitung, sorry, ini salah, belum diedit. Untuk uji F-nya senilai signifikannya 0,00019, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan secara simultan itu berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, pertumbuhan perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan, keputusan pendanaan berpengaruh signifikan, kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan, dan secara simultan berpengaruh signifikan.
Demikian presentasi dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jenny. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Jenny Irnawati tadi? Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pemaparan untuk presentasi diseminasi hari ini di room 6 sudah selesai, semua sudah memaparkan hasil dari penelitian masing-masing timnya. Mungkin sebelum ditutup, apabila yang masih ada di room, kita foto bersama lagi sebagai penutup saja. Bapak Ibu, ada yang masih di sini bisa buka kamera? Yang bersedia buka kamera? Baik. Ya segini aja. Oke, yang lain Pak Andri. Pak Andri lagi sibuk kayaknya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kita foto dulu. 1, 2, 3, cekrek. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sampaikan untuk nanti link videonya. Terima kasih Bu Rahmi. Ya, Terima sama-sama. kasih ibu-ibu semua. Untuk Maaf link ya, tadi banyak videonya, putus. iya nggak apa-apa Bu. Untuk link Oke. videonya nanti akan di-share di grup utama setelah semuanya sudah diiniin ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke, saya tutup aja diseminasi untuk room 6 hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi. Baik, Izin live terima Bapak kasih ya. Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah boleh live ya. Boleh Bapak Ibu, silakan Oke. live.